Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak MIPA 1. Pada video kali ini, Ibu ingin memberikan pembahasan terkait soal ulangan termokimia yang sudah kita laksanakan pada akhir September. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Semoga terlihat ya. Ini kita zoom sedikit lagi. Satu, dua. Oke. Dari nomor 1. Jika reaksi antara logam magnesium dengan, oke kita lihat dulu pertanyaannya ya, kita cek. Jenis sistem berdasarkan pernyataan tersebut. Jadi kita fokus ke sistemnya. Sistem itu apa? Ada terbuka, tertutup, dan terisolasi. Jika reaksi antara logam magnesium dengan asam klorida encer dicampurkan ke dalam tabung reaksi, maka produk yang dihasilkan adalah gas hidrogen dan magnesium klorida. Selama proses berlangsung, gas hidrogen yang terbentuk tidak keluar dari tabung reaksi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perpindahan materi. Lanjut, tetapi perambatan kalor meninggalkan sistem terjadi melalui dinding pada tabung reaksi. Terjadi perambatan kalor atau perpindahan kalor. Berarti kalau dia tidak terjadi perpindahan materi tetapi terjadi perpindahan kalor merupakan ciri dari sistem tertutup. Kalau sistem terbuka terjadi keduanya. Baik perpindahan materi maupun perpindahan kalor. Sedangkan kalau sistem terisolasi tidak terjadi perpindahan apapun. Nomor 2. Reaksi antara pita magnesium dan asam klorida termasuk ke dalam reaksi. Nah, kita lihat tadi. Yang antara magnesium dengan asam klorida tetapi perambatan kalor meninggalkan sistem tetap terjadi melalui dinding pada tabung reaksi yang ditandai dengan panasnya. Dengan panasnya dinding tabung reaksi. Nah, kalau terjadi terasa panas, berarti terjadi peningkatan suhu yang merupakan ciri dari reaksi eksoterm. Nomor 3. Pernyataan tentang perubahan entalpi yang tidak tepat adalah, kita cek nih dari A, B, C, D, E. Nilai perubahan entalpi dapat ditentukan dengan cara kalorimetri, betul. Yang diminta ingat ya, yang tidak tepat. Nilai perubahan entalpi bergantung pada jumlah zat, suhu, dan tekanan, betul. Perubahan entalpi merupakan perubahan kalor pada tekanan tetap atau standar. Ini betul juga. Nilai perubahan entalpi standar diukur pada suhu, ini betul, 298 Kelvin dan 1 atm. Nah, yang salah apa? Yang nilai perubahan entalpi dipengaruhi oleh jalannya reaksi. Nilai perubahan entalpi itu tidak dipengaruhi oleh jalannya reaksi. Dan lanjut nomor 4. Pernyataan di bawah ini pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam reaksi endotherm, yang diminta endotherm ya. Berarti cirinya apa? Terjadi penurunan suhu. Atau juga bisa terjadi nilai entalpinya itu positif. Respirasi. Nah, ketika kita melakukan respirasi, coba deh kalian dekatkan tangan kalian, maka akan terasa hangat ketika kita menghembuskan nafas. Ketika kita mengeluarkan atau ya pokoknya saat kita
menghembuskan nafas itu akan terasa hangat. Karena suhu dari atau kalor yang berada di dalam tubuh kita itu keluar. Yang B kita lompati dulu. Kita lanjut ke reaksi netralisasi. Ini yang sudah kalian tonton juga videonya. Tuh terjadi peningkatan suhu yang merupakan ciri dari exotherm. Lalu yang D, ledakan bom. Nah, ledakan bom ini walaupun kita tidak pernah merasakan, tapi kita bisa amati. Kalau misalnya kalian lihat, di sekitar lokasi adanya ledakan bom, pasti akan menjadi kehitaman atau terasa panas. Itu menunjukkan bahwa adanya perbedaan suhu yang tinggi atau yang lebih panas, yang menyebabkan lebih panas. Lalu yang E, ada pembakaran kayu. Pembakaran kayu, misalnya api unggun. Api unggun itu kalau kita di sekitarnya pasti terasa panas karena kalor dari pembakaran api dengan kayu itu akan menghasilkan kalor yang dilepaskan ke sekitarnya atau ke lingkungan. Nah, jadi jawabannya yang B, pembuatan es batu dan air. Karena pada pembuatan es batu itu terjadi penurunan suhu pada sekitarnya. Lanjut ke nomor 5. Pernyataan yang benar terkait reaksi endotherm. Yang diminta reaksi endotherm loh ya. Kita cek dari entalpi reaksinya bernilai D itu positif. Kalau negatif itu kan tandanya exotherm. Jadi yang positif ini adalah ciri dari endotherm. Kemudian 3 dan 4 ini terkait nilai entalpi reaktan lebih kecil atau lebih besar dari nilai entalpi produk. Untuk kita mencari nilai entalpi reaksi, bisa menggunakan entalpi produk dikurang reaktan. Supaya hasilnya positif, maka entalpi produk harus lebih besar dibandingkan entalpi reaktan. Contohnya, misal pada pembentukan suatu senyawa, entalpi produknya ternyata 235. Sedangkan entalpi reaktannya 53. Itu kalau dikurang hasilnya kan positif. Nah, sesuai dengan tadi ciri entalpi reaksi dari endotherm itu nilainya positif. Lalu yang nomor 5, terjadi penurunan suhu lingkungan. Betul sekali, karena pada reaksi endotherm itu suhu di lingkungan akan mengalami penurunan, maka kita akan merasa dingin. Jadi jawabannya yang C, 1, 3, dan 5. Nomor 6. Berikut ini merupakan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang diminta reaksi atau peristiwa yang tergolong dalam reaksi exotherm. Reaksi exotherm itu rasanya apa? Panas. Kemudian delta H-nya itu negatif. Nah, dari keenam reaksi atau peristiwa di atas yang merupakan reaksi exotherm adalah 2, perkaratan besi, pelarutan kapur dalam air, dan pembakaran bensin. Nah, kalau pembakaran bensin kalian pasti sudah tahu ya, kalau pembakaran bensin itu terasa panas kan, makanya motor kalian ketika digunakan beberapa saat itu akan terasa panas. Lalu pelarutan kapur dalam air ini boleh kalian cari nanti di Google atau di YouTube. Ketika pelarutan kapur dalam air itu akan terasa panas pula.
Kemudian perkaratan besi sama dengan adanya. Jadi jawabannya itu reaksi eksoterm yang mana? 2, 5, dan 6. 7. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Maka entalpi awal dari reaksi ini adalah reaksi eksoterm itu kan dia nilainya apa? Negatif. Nilainya negatif. Delta H-nya maka cari yang kurang dari 0. Kurang dari 0. Ada C dan D. Beda di mana? Yang satu lebih besar, entalpi awalnya, yang satu lebih kecil. Supaya nilainya negatif, maka entalpi akhir itu harus lebih kecil dibandingkan entalpi awal. Maka pilihnya yang C. Entalpi awal lebih besar daripada entalpi akhir. Nomor 8. Perubahan entalpi standar terjadi pada tekanan tetap. Tekanan tetap ini juga beberapa ada yang masih terkecoh. Kalau nih kalian ingin dalam bentuk derajat Celcius, maka suhunya itu 25 derajat Celcius. Ini yang A sudah benar kan, 25 derajat Celcius. Yang membuat salah apa? Sudah benar nih, 25 derajat Celcius. Yang membuat salah itu adalah tekanannya. Tekanan tetap atau standarnya itu adalah 1 atm, bukan 0 atm. Tapi 1 atm itu sudah ketentuan bahwa tekanan tetap dan suhu tetap adalah 25 derajat Celcius dan 1 atm. 25 derajat Celcius dan 1 atm. Karena pada pilihan di sini tidak ada yang 25 derajat Celcius dan 1 atm, maka kita cek yang dalam bentuk Kelvin. Kalau dalam bentuk Kelvin, maka ditambahkan dengan 273. 25 ditambah 273 menghasilkan 298 Kelvin. Itu hasil konvertnya atau konversinya dari Celcius ke Kelvin. Dan 1 atm, wah sudah benar. Jadi pilihannya yang E. Seperti itu. Nomor 9, reaksi termokimia berikut yang menunjukkan perubahan entalpi. Pembentukan 1 mol SO3. Kita cek satu-satu. Yang A, berarti kalau pembentukan itu ingat ya, unsur direaksikan dengan unsur menghasilkan senyawa. Yang A, senyawa, berarti sudah jelas nih bukan. Yang B, unsur menghasilkan senyawa. Oke, kita keep dulu. Kita cek yang lain. Nih unsur sudah benar. Menjadi senyawa, wah benar. Tapi lihat 2SO3. Koefisien 2 pada SO3 itu menunjukkan banyaknya mol yang dibentuk dari SO3. Berarti ada berapa? 2 mol di sini. Sedangkan pada soalan diminta 1 mol SO3. Salah. Lalu H2SO4 diuraikan. Ini penguraian. Sudah jelas salah. Lalu yang E, SO3 diuraikan juga. Maka salah. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 10. Pernyataan yang tepat terkait kalor pembentukan standar. Pembentukan nih. Kalian highlight dulu. Kalau itu adalah pembentukan. Nih, kalor pembentukan. Oke. Kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembakaran. Oh, pembakaran. Padahal yang diminta apa tadi? Pembentukan. Berarti salah. Lalu yang B, kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk membentuk. Oke, sudah benar. Dari unsur-unsurnya pada kondisi apapun. Nah, ini yang membuat salah nih kondisinya, bukan kondisi apapun. Lalu yang C, kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk
Oke, sudah benar untuk membentuk. Dan 1 mol, betul, senyawa dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Kita tandain C. D. Kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk membentuk. Betul, membentuk, tapi beberapa mol. Salah. Dari unsur-unsurnya pada kondisi apapun. Ini juga. Bukan. Yang E. Kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk mengurai. Bukan ya, mengurai. Yang diminta itu pembentukan, bukan penguraian. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Yang nomor 11. Nilai X, Y, dan Z pada persamaan reaksi termokimia 1, 2, dan 3. Secara berurutan, kita cek nih dari 1. Ada unsur N2, nitrogen, dengan unsur hidrogen, menghasilkan NH3 atau amonia. Maka unsur dari unsur menjadi unsur dengan unsur direaksikan menghasilkan senyawa. Berarti reaksi pembentukan itu lambangnya adalah delta HF. Delta HF. F itu apa, Bu? Form. Dari bahasa Inggris, jadi pilihannya antara A atau B, karena delta HC itu pembakaran, delta HC pembakaran, delta HD itu penguraian. Jadi ini CDE sudah salah, karena yang diminta itu kan harus secara berurutan. Kemudian kita cek yang nomor 2, CH3OH direaksikan dengan oksigen. Ini CH3OH adalah metanol. Ini metanol, ada metana, dengan gugus fungsi alkohol. Maka dia metanol namanya. Direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan 2H2O. Sesuatu yang direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O merupakan ciri dari reaksi pembakaran. Ya, ingat, ada suatu senyawa direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan 2H2O atau H2O adalah ciri dari reaksi pembakaran yang sempurna. Maka kita lihat nih, yang A sama B bedanya di tengah kan, sama di akhir. Kita lihat aja dari tengah. Delta HD, penguraian. Sedangkan di sini tadi apa nomor 2? Direaksikan dengan oksigen yang merupakan ciri dari reaksi pembakaran. Jadi pilihannya yang B. Kalau penguraian itu kan suatu senyawa nih, ada NaCl, senyawa NaCl menjadi unsur-unsurnya ada Na dan Cl2, natrium dan klorida. Jadi pilihannya yang B. Nomor 12. Kalor yang diserap atau dilepas saat 1 mol senyawa yang nih terurai. Ini sudah clue besar sekali ya, terurai menjadi unsur-unsurnya, maka disebut sebagai kalor penguraian. Hasil pembakaran bahan bakar bensin yang tidak sempurna dapat mengakibatkan pencemaran udara oleh gas. Tadi tuh sudah Ibu sebutkan di nomor 11. Jadi kalau reaksinya sempurna dari reaksi pembakaran, maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. CO2 dan H2O. Tapi ketika reaksi tersebut tidak terjadi secara sempurna, entah karena faktor-faktor tertentu, itu pasti akan menghasilkan CO, gas CO atau karbon monoksida. Jawabannya yang A. Ini ciri dari reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Nomor 14. Kita ambil draw dulu. Nilai delta H pada reaksi termokimia di atas dapat disebut sebagai, ini ada reaksi ya,
C3H8 direaksikan dengan 5O2 menghasilkan 3CO2 dan 4H2O. Kalor yang dilepaskan pada pembakaran C3H8. Dibilangnya pembakaran, betul nggak sih pembakaran? Betul atau tidak pembakaran? Kita cek saja pembakaran tuh yang menjadi ciri tadi kan oksigen, direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Wah, benar ternyata. Jadi, ini C3H8 atau propana. Propana. Dengan oksigen direaksikan menghasilkan CO2 dan H2O adalah reaksi ciri pembakaran. Kita bahas yang B, C, D, E, kenapa salah? Kalor yang dilepaskan pada penguraian. Oke, penguraian nih, kan dia senyawa menjadi unsur-unsurnya. Apakah ada unsur-unsur di sebelah kanan? Tidak ada. Kemudian, kalor yang dibutuhkan pada pembentukan H2O. Pembentukan H2O. Kita cek, wah betul sih ada pembentukan H2O. Tapi, reaksi pembentukan adalah unsur direaksikan dengan unsur menjadi senyawa. Bukan dari suatu unsur direaksikan dengan senyawa, menghasilkan suatu senyawa, itu bukan. Jadi kalau pembentukan itu unsur dengan unsur menghasilkan suatu senyawa. Lalu kalor yang dibutuhkan pada penetralan. Kalau penetralan itu reaksinya dicirikan adanya asam dengan basa. Seperti yang sudah kalian tonton saat Ibu berikan video praktikum penetralan kalorimeter. Nah itu ada suatu asam dengan basa nih yang paling sering kalian dengar pasti ya. Asamnya itu HCl, basanya itu NaOH. Lalu kalor yang dilepaskan pada pembentukan sama ini. Seperti yang C betul terbentuk CO2 tapi bukan dari unsur-unsurnya. Jadi pilihannya yang A. Lanjut ke nomor 15. Nomor 15 ini masih bisa Ibu tulis langsung. Pada reaksi penguraian 46 gram NO2, ini kan diketahui nih. Ada reaksi apa? Pembentukan nih unsurnya, ada unsur nitrogen, unsur oksigen menghasilkan senyawa NO2. Nah, dengan delta H berapa? Negatif 200 kJ. Ini pembentukan ya, reaksi pembentukan. Sedangkan pada soal yang diminta apa? Reaksi penguraian. Pembentukan dan penguraian itu kan berkebalikan. Berarti yang sebelumnya min 200 menjadi positif. Bentar. Menjadi positif 200. Positif 200 kJ. Nah, kemudian yang perlu kita cek lagi, ini banyak yang terjebaknya karena tidak sadar bahwa mol yang diminta itu berbeda. Pada soal diketahui 2NO2 yang merupakan ciri atau petunjuk bahwa terbentuknya itu 2 mol. 2 mol NO2. Sedangkan di sini diminta 46 gram NO2. 46 gram NO2 itu berapa mol? Bagaimana caranya? Dengan rumus mol. N atau mol sama dengan massa per mr. Massanya berapa? Ini sudah diketahui. 46. 46. Per. MR-nya. NO2 kan yang diminta. N itu berarti 14. Hanya ada satu kan N-nya. Lalu
ditambah dengan O2. Berarti unsur O-nya ada 2. Yaitu, nih, makanya 16 dikali 2, berapa? 32. Maka hasilnya 46 juga. Kita tuliskan ke sini. 46. Maka hasilnya adalah 1 mol. Hasilnya ada 1 mol. Beda kan dengan yang sudah diketahui. Yang diketahui 2 mol, sedangkan yang diminta 1 mol. Maka gimana caranya? Tinggal dibagi 2. Hasilnya positif 100. Positif 100, positif, tanda positif itu berarti terjadi penyerapan atau pelepasan. Jadi penyerapan yang merupakan reaksi endotherm. Oke, jadi pilihannya yang D, penyerapan kalor sebesar 100 kJ. Sorry. Kita lanjut ke nomor 16. Alat yang digunakan untuk menentukan nilai entalpi reaksi dengan mengukur suhu awal dan akhir larutan dalam alat tersebut. Termometer. Termometer itu untuk mengukur suhu. Hanya suhu ya, bukan menentukan nilai entalpi. Isolator merupakan bahan atau jenis yang tidak bisa menghantarkan panas. Voltmeter. Voltmeter itu untuk mengukur volt sesuai dengan namanya. Ampermeter untuk mengukur ampere. Nah, kalorimeter merupakan suatu alat untuk menentukan kalor dari suatu reaksi atau menentukan nilai entalpi reaksi. Maka pilihannya yang E. Nomor 17. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai hukum Hess. Nah, karena ini mengenai suatu hukum dan isinya, maka harus kalian ketahui konsepnya. Kalau kalian ingat, hukum Hess itu kan ada delta H1, H2, H3. Tidak peduli bagaimanapun cara suatu produk tersebut terbentuk. Mau itu langsung delta H3 atau delta H1, kemudian ditambah delta H2, tidak masalah bagaimanapun jalannya reaksi tersebut. Yang terpenting apa? Keadaan awal dan akhir dari reaksinya. Dia hanya dilihat, oh awalnya di titik ini, kemudian akhirnya di titik ini. Oke, sudah di situ saja. Tidak dipedulikan mau tadi delta H1 ditambah delta H2 atau delta H3 dikurang delta H2. Yang penting hasil akhirnya sama dan keadaan awalnya juga sama. Jadi pilihannya yang C. Nomor 18, reaksi pembentukan standar ditunjukkan oleh angka. Nah ini pembentukan, ingat pembentukan. Kalau pembentukan cirinya apa? Pembentukan itu kan unsur, ya. Pembentukan standar itu unsur, dengan unsur menghasilkan senyawa. Kita cek, nih, oke unsur nih nomor 1 nih. Unsur, menghasilkan senyawa. Betul. Berarti 1 benar. Kita checklist dulu. 2. C38. Senyawa ini mah. Terus yang 3 NaOH juga senyawa. Bukan berarti kan. Nomor 4. H2. Betul unsur. Setengah O2. Betul unsur. H2O senyawa. Unsur senyawa. Maka jawabannya 1 dan 4. Tuh. Kita lanjut lagi. Nomor 19. Jika pembentukan 2 mol gas NO2, ini 2 mol ya, kita nih.
dilingkarin, sebesar positif 33,9 kilojoule. Yang ditanya entalpi penguraian. Di sini apa? Pembentukan kan yang diketahui. Sedangkan yang ditanya penguraian. Dari 6 mol gas NO2. Caranya bagaimana? Ingat, pembentukan dan penguraian itu berkebalikan. Maka ini nilainya jadi negatif. Negatif 33,9. Tapi cek, lihat nih, 2 mol. Sedangkan yang minta berapa? 6 mol. Lalu cara bagaimana? Tinggal 6 yang diminta per diketahui, 6/2 dikali min 33,9. Hasilnya berapa? Nah, inilah hasilnya. Negatif 101,7 kilojoule. Lanjut lagi, nomor 20. Perhatikan diagram tingkat energi berikut. Reaksi berdasarkan grafik atau reaksi dari diagram tingkat energi. Ini yang diketahui adalah bersifat endoterm. Ini seperti bersifat endoterm karena terjadi penyerapan kalor. Sebenarnya ada yang kurang ya. Nomor 20, tapi jawabannya itu yang C. Reaksi bersifat endoterm karena terjadi penyerapan kalor. Nanti Ibu cek deh. Nomor 21. Nomor 21 ini karena hitungan, maka nanti akan Ibu masukkan ke PDF. Nah, kalau kita ini sedikit saja Ibu bahas cara pengerjaannya bagaimana. Ingat, delta HF, diketahui delta HF. Dari masing-masing kan, ada CH4, ada H2O, ada CO2. Ingat, berarti yang diketahui kan data pembentukannya nih, data entalpi pembentukan. Kalau diketahui delta H pembentukan, maka entalpi reaksinya adalah sigma atau jumlah dari entalpi pembentukan seluruh produk, berarti CO2 dan H2O nih, CO2 dan H2O, nih, dikurang dengan entalpi reaksi dari CH4 dan 2O2. Untuk perhitungannya nanti akan di file PDF. Nomor 22. Grafik yang menunjukkan proses reaksi tersebut adalah, oh ya maaf tadi, oke ini, nomor 20, kita lihat dari nih arah panahnya. Kalau arah panah ke atas, waktu itu ketika kita belajar diagram tingkat energi, hal yang perlu diperhatikan adalah tanda panah. Di mana tanda panah ke atas berarti terjadi penyerapan kalor. Kalau penyerapan kalor merupakan ciri dari endoterm. Maka ini jawabannya yang C ya. Oke. Nomor 22. Grafik yang menunjukkan proses reaksi tersebut adalah, ini berarti kan Ca, C, ada kalsium, karbon, direaksikan dengan oksigen juga, menghasilkan CaCO3. Di mana delta H-nya adalah negatif 1207,5. Negatif. Kalau negatif berarti apa? Melepas atau menyerap? Kalau negatif berarti menyerap. Kalau menyerap itu, lihat tanda panahnya itu ke bawah. Ini yang A, B,
memang ke bawah. Tapi yang salahnya tuh di mana? Lihat yang A. Ini kan reaksi dari pembentukan CaCO3. Tapi ini jatuhnya kalau yang A malah reaksi penguraian, bukan reaksi pembentukan. Yang B sudah benar reaksi, salah juga. Ini adalah reaksi penguraian juga nih. Sudah seperti itu, dibuatnya delta H-nya ya positif. Padahal yang diminta kan delta H negatif saat pembentukan. Ini malah saat penguraian, walaupun delta H-nya pun benar, memang plus 1207, tapi kan yang diminta tadi reaksi pembentukan, bukan penguraian. Yang C, ini sudah betul, reaksi pembentukan. Delta H-nya juga betul dalam negatif. Jadi jawabannya yang C nih ya. Set, dikasih spotlight nih. Lanjut, yang nomor 23. Apabila energi disosiasi ikatan N2 atau nitrogen dengan O2 atau oksigen berturut-turut 945 kJ per mol dan 498 kJ per mol, maka dapat disimpulkan energi disosiasi ikatan ketika semakin tinggi energinya, maka akan semakin sulit untuk didisosiasi atau lebih sulit untuk diuraikan. Makanya dipilihnya yang D. Gas oksigen, kita lihat nih ya, gas oksigen itu kan dia lebih rendah kan energinya, energi disosiasinya ya. Energi disosiasi ikatannya itu 498 dibandingkan N2 atau nitrogen 945. Berarti lebih mudah yang mana? Jelas yang energinya lebih rendah atau 498. Maka oksigen lebih mudah terdisosiasi daripada gas nitrogen. 23 itu yang D. 24. Energi ikatan rata-rata didefinisikan sebagai, nah energi rata-rata. Nih, dia itu adalah energi untuk memutuskan ikatan. Ingat ya, untuk memutuskan ikatan. Bukan untuk membentuk, tapi memutuskan. Lalu, hanya berlaku pada senyawa yang berwujud gas. Selain yang berwujud gas, tidak akan terpengaruh gitu kan. Yang B kenapa salah? Nih, untuk membentuk ikatan, padahal untuk memutuskan ikatan. Yang C, membentuk ikatan juga. Selain itu apa? Dibilangnya dalam semua senyawa pada wujud apapun. Salah ya, karena kalau energi ikatan itu hanya bisa digunakan pada senyawa yang berwujud gas. Energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tertentu pada semua senyawa pada wujud apapun yang mengandung ikatan tersebut. Betul, memutuskan, tapi pada senyawa apapun salah juga. Nah, yang E, perubahan entalpi rata-rata yang terjadi pada proses pemutusan ikatan. Ya, betul. Tapi, ini dalam bentuk apa? Tidak dijelaskan. Jadi, jawabannya yang A. Nomor 25. Nomor 25 ini juga karena hitungannya agak panjang, nanti akan Ibu berikan di, sebenarnya tidak terlalu panjang sih, tapi akan lebih baik kalau Ibu berikan saja nanti melalui PDF ya. Harga perubahan entalpi pembentukan 1 mol. 1 mol gas SO3. Nah ini kebanyakan kurang teliti di membaca soalnya. Dimintanya 1 mol gas SO3. Sedangkan kalau kita lihat nih dari gambarnya, ini 2 SO3. Terbentuknya 2 SO3. Maka dalam 2 mol. Sedangkan pada soal diminta 1 mol, jadi harus dibagi 2 dulu nanti. Oke. Lebih lengkapnya nanti bisa cek di file PDF-nya yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian ya pembahasannya, walaupun sudah lewat, tapi kan nanti saat UAS atau PAS, semoga bermanfaat juga.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ingin, Bu, klarifikasi, kok saya salah di nomor ini, padahal jawabannya salah. Padahal jawabannya benar. Boleh langsung hubungi Ibu via WA seperti biasa. Ibu sangat mengapresiasi untuk kalian yang ingin bertanya. Dan jangan takut untuk bertanya, karena selagi Ibu bisa, pasti akan Ibu jawab. Oke, kurang lebih ya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share dulu. Terima kasih. MIPA 1.